Masya Allah, subhanallah. Saya itu dulu ya, salam dulu, menyapa dulu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kayaknya pantasnya saya sebut anak-anak saya ya. Jadi ibu sudah melewati yang disebut dengan tadi quarter life crisis karena usianya sudah di atas itu. Jadi anak-anak ibu mungkin seusia ini ya, seusia Cindy dan kawan-kawan. Senang rasanya ya hari ini bisa di tengah anak-anakku ini, Masya Allah. Setiap majelis yang menyebarkan kebaikan, maka menurut ibu siapapun akan bodoh kalau menolak untuk berbagi, ikut serta ya di majelis tersebut. Tidak semua manusia mau melakukan itu, mau duduk di sini ya, di tengah-tengah mungkin hiruk pikuk masih suasana liburan gitu ya, atau tahun baru lah bagi yang merayakannya. Karena saya tidak, ya tahun baru kita kan bukan hari ini ya. Tapi bahwa kemudian hari ini menjadi euforia besar-besarannya, berkumpul keluarga mungkin. Sehingga mungkin teman-teman di sini ada yang sedang sangat ramai keadaan di rumahnya. Begitupun ibu ya. Ini ibu malah lagi pada nonton bareng nih, final ya, leg 2 Indonesia Thailand. Jadi pasti di rumahnya ini banyak kesibukan, tetapi menyempatkan diri untuk tadabur, untuk ada duduk di majelis ilmu. Wah, luar biasa menurut ibu. Jadi ibu tidak usah mempertanyakan nih kredibilitasnya nih dari Cindy, Melissa, Triarni, Adelia, Netis, dan seluruhnya yang ada di sini ya. Ini pasti perempuan-perempuan tangguh pilihan nih. Ini pasti orang-orang yang tidak hanya sekedar bangun, kemudian mengisi aktivitasnya itu rutin, makan, mungkin kuliah, kemudian pulang lagi, kemudian mendengarkan musik, nonton, tidur, besoknya begitu lagi. Sepertinya bukan orang-orang seperti itu. Nah, oleh karena itu ibu excited ya untuk tahu apa itu Nifty Hijrah, untuk menyanggupi undangannya, meskipun ibu tahu dari jauh-jauh hari bahwa ini pasti saat hektik di mana anak-anak datang dan sebagainya, ya di tanggal 1 gitu. Ini juga sedang ada kumpulan keluarga juga, 2 keluarga bahkan. Saya bilang saya hanya bisa hadir setelah jam 9. Kenapa saya excited ini? Kalau kata Soekarno ya, yang sangat kata-kata Pak Soekarno yang mungkin menurut saya mungkin ini yang terbaik lah, karena saya juga bukan fans beliau. Tapi ketika beliau mengatakan bahwa beri aku gitu ya, apa namanya, 1000 orang tua maka akan kurobohkan Semeru gitu ya. Tapi kalau beri aku 10 saja pemuda maka akan kutaklukkan dunia. Artinya bukan karena para pemuda-pemudi seperti teman-teman ini kuat. Kalau tenaganya mas saya pikir bandinglah sama yang usianya sudah di atas kita. Bukan, tapi karena pemuda seperti teman-teman, pemudi seperti teman-teman, godaannya banyak. Lifetime-nya gitu ya, tentu jauh berbeda dengan lifetime orang-orang tua. Apa yang mampir di kehidupan teman-teman itu puncaknya, itu apa ya namanya, paling ngeri lah gitu ya dari lifetime kehidupan. Saya bisa katakan paling ngeri. Godaannya paling banyak, paling dahsyat, paling hebat. Jadi kita taat saat usia sudah cuet, kalau bahasa Sunda ya, cuet keharap, saat usia sudah redup. Dengan kita taat saat usia seperti kalian ini jauh berbeda dari Allah ya, imbalannya, pahalanya, karena memang susah. Godaannya lebih berat. Sama nih teman-teman ada di sini, keren banget. Ini godaannya pasti gak main-main lah. Dari mulai godaan Netflix gitu ya, film-film yang rame begitu, sampai kumpul dengan keluarga, sampai misalnya nonton live gitu ya, dari IG, dari apa, aduh itu kan masa-masanya. Tapi lebih memilih ada di majelis ilmu ini. Nah, ibu excited ingin melihat wajah-wajahnya. Wajah-wajah para perempuan soleha, terutama dalam hal ini mungkin sekitaran Bandung, Sumedang ini ya.
wajah-wajah perempuan tangguh yang mampu mengalahkan hawa nafsunya. Teman-teman, ini majelis ilmu yang mungkin teman-teman tidak dapat apa-apa selain ilmu. Tetapi teman-teman menempatkan ilmu itu di atas segala-galanya tadi. Nah, ini sudah poin 1 ini dari Allah, saya yakin ya. Saya yakin, yakin. Nah, terus kemudian tema yang diberikan kepada saya tentang quarter life, bukan middle life ya, quarter life crisis. Krisis antara 20 sampai 30 tahun. Diberikan kepada orang seperti saya yang nanti teman-teman lihat ciri-cirinya. Saya sendiri tidak pernah mengalami ciri-ciri itu, tapi saya sendiri mengalami berbagai macam keterpurukan dan kehancuran di usia-usia itu. Jadi kalau teman-teman melihat, mungkin Cindy lah yang mengenal saya, melihat betapa mulusnya kehidupan ibu dia secara karir misalnya, betapa bertebaran, kalau kata salah seorang teman yang memberikan flyer kepada saya, wajah ibu ini tuh ada di mana-mana gitu ya. Ini untuk tanggal 1 ini saya menolak hampir 10 ya tawaran jadi pembicara. Karena memang sudah waktunya untuk keluarga. Saya sudah azam di tanggal 20 Desember kemarin itu. Hanya 1-2 yang saya tanggapi, itu pun yang Zoom. Begitu banyak kiprah yang saya lakukan, teman-teman. Dan seluruh manusia yang mengenal saya, yang tidak mengenal dekat itu, selalu membahasakan, hidupmu tuh indah sekali sih. Karirnya maju, begitu. Kemudian hebat, menjadi orang yang terkenal, menginspirasi banyak orang. Terus disangka saya tidak pernah gagal, disangka saya tidak pernah tersandung, disangka saya tidak pernah ancur-ancuran. Oh, pernah banget. Dan itu terjadi di usia quarter life. Jadi entah benar atau tidak panitia ini menyuruh kepada saya, tapi teman-teman akan belajar dari yang gagal. Ya. Menurut Ibu, belajar dari yang gagal itu lebih mujarab daripada belajar dari yang berhasil. Dengan catatan setelah gagal itu berhasil, gitu loh maksudnya. Saya pernah bikin percobaan dengan anak saya tentang membuat magnet dari batu baterai. Begitu saya buat, instruksi yang ada hanyalah beli batu baterai, ya, 2 buah, beli kabel. Kemudian lilitkan ke paku, pakunya tempelkan ke batu baterai. Tidak ada penjelasan sama sekali harus sebesar apa kabelnya, harus sebesar apa batu baterainya. Begitu dipraktekkan, teman-temannya langsung berhasil semuanya, jadi magnet. Lah, anak saya enggak. Ya. Akhirnya kami coba, mungkin kabelnya yang salah. Kami perbesar kabelnya, tetap tidak berhasil. Lalu kami coba, oh mungkin baterai harus lebih kecil daripada kabel. Kalau kabel besar, baterainya kecil. Kalau kabel kecil, baterainya besar. Kami coba juga. Dan berhasil. Dan mengirim video paling akhir anak saya. Yang lain sudah berhasil duluan. Nah, yang lain itu random, teman-teman. Sama seperti anak saya di awal, random aja. Beli baterai yang mana aja, beli kabel yang mana aja. Dan ketika langsung berhasil, mungkin adalah pada saat dia memilih sama pilihannya. Bahwa kabelnya harus lebih kecil daripada baterainya. Kebetulan itu yang dipilih, kebetulan berhasil. Nah, kalau anak saya gagal terus. Sehingga ketika berhasil dia menyimpulkan, oh bunda berarti magnet ini akan terbentuk. Kalau begini. Tidak akan terbentuk. Kalau begini. Mungkin pembentukan magnet ini dimulai dari begini. Akhirnya dia mencari di buku. Gara-gara gagal itu. Ketika gagal, kita mengetahui persis sebelah mana ya. Kenapa ini gagal? Oh, ternyata kabelnya. Ternyata nggak akan jadi magnet kalau tekanan lebih besar daripada daya. Daya lebih besar daripada tekanan. Akhirnya dijelaskan sama papanya bahwa tekanan kalau dihambat oleh hambatan, jadi kalau dayanya kecil ada hambatannya besar. Itu sudah hukum alam. Berarti kalau kita memilih dayanya kecil, hambatan besar terhambat, dia nggak bisa jadi magnet. Nggak akan tahu kalau nggak gagal. Nah, jadi teman-teman belajar dari yang gagal, karena ibu pernah gagal. Banyak gagal. Dari mana ibu gagalnya? Kayaknya ibu mulus-mulus aja tuh. Kuliahnya sampai S3 selesai. Ya, karirnya juga terus-terusan meninggi sampai sekarang ada di kementerian misalnya. Gagalnya sebelah mana? Mindsetnya. Teman-teman menganggap gagal berhasil itu apa? Kalau berhasilnya secara materi, oh iya. Kalau berhasilnya secara pendidikan, oh iya, saya tidak gagal.
Tapi ketika mindset saya berubah saat ini, bahwa apapun yang saya lakukan harus dalam kerangka Allah ridho pada saya, saat itu berarti saya banyak gagal. Di usia quarter life itu saya banyak gagal. Saya banyak melakukan aktivitas yang tidak mengindahkan Allah ridho atau tidak. Sehingga ketika pun berkelimpahan gitu ya, berkecukupan misalnya, harta atau pengalaman ataupun jabatan, tetapi di hal yang lain saya akui saya gagal, banyak gagal. Oke, kita lihat ya, saya izin share screen. Sebetulnya apa sih Bu middle life crisis itu? Sebenarnya itu krisis apa? Krisis ini mohon ke hostnya saya boleh share screen ya. Sebetulnya krisis apa sih? Krisis moneter kah? Atau krisis ekonomi, atau krisis pangan sedunia, atau krisis militer, ada peperangan begitu. Jadi namanya quarter life crisis itu apa gitu. Bahkan saya ingin bertanya sama teman-teman, betulkah itu sebetulnya krisis? Makanya judul saya di sini menyoal krisis yang bikin miris. Ya, kenapa saya bilang bikin miris? Miris karena semua mengatakan atau ada definisi bahwa ini krisis. Menurut saya miris. Kalau krisis itu krisis pangan, krisis kelaparan, krisis ekonomi. Masa yang begini dibilang krisis? Masa saat kita mencapai atau mengalami beberapa kegagalan dalam hidup, kita katakan itu krisis. Krisis itu kalau sudah kita nggak bisa sholat, kemudian kita kalau sholat itu ada pistol yang menghadang ya, misalnya di depan kepala kita. Itu terjadi di Palestina, itu krisis baru. Hey, gitu ya, come on bro. Itu baru krisis gitu. Kalau ini apa kok krisis segala? Tapi bolehlah kita pinjam istilah ini ya. It's okay. Dan harapan saya di akhir pembahasan kita tidak ada satupun yang ada di Zoom ini mengatakan ini harus krisis. Nggak harus. Nggak harus. Kalau kita sebagai muslimah punya Allah mah sebetulnya tidak harus ini menjadi krisis. Ya, itu. Jadi yang saya alami juga saat itu memang kegagalan demi kegagalan banyak. Karena mindset yang salah. Saat itu mah tidak merasa gagal dan pasti orang kebanyakan akan mengatakan itu mah bukan kegagalan Bu Diah. Bagi saya itu kegagalan. Jadi saya nggak akan menyebut itu krisis. Ya, oke. Kita lihat. Emang apa sih Bu Diah krisis itu? Quarter life itu berarti dianggapnya kehidupan kita, let's say itu misalnya rata-rata hidup manusia itu kan 70-80 tahun ya. Itu 80 tahun let's say atau ya 80 lah. Berarti seperempat dari 80 itu kan sekitar 20-an, 25 ya, 20. Jadi quarter itu seperempatnya dari manusia hidup secara normal. Setelah 80 rata-rata kan meninggal gitu ya. Berarti life yang disebut quarter itu seperempatnya itu antara 20 sampai 30 tahun. Nah, di usia-usia begini itu ya sudah sangat mafhum dipahami banyak orang bahwa laki-laki maupun perempuan mengalami fase ini. Khawatir, ragu, bingung, labil gitu ya, gelisah itu. Makanya dibilang life begins at 40. Kehidupan itu mulai di usia 40 tahun. Pikir saya waktu itu mendengar semuanya itu, orang akan kaya di usia 40 ke atas. Termasuk kamu dia, kamu akan kaya di atas usia 40 tahun. Itu pikiran saya. Kamu akan maju dan berjaya di atas 40 tahun. Karena life begins at 40. Nah, tapi saat itu di usia 20-30 tahun saya sudah meraih banyak sekali kesuksesan dalam karir. Pekerjaan sudah bagus. Orang-orang ikut PNS sampai 4, 5, 6, 7 kali, saya 1 kali langsung lolos. Dosen pula. Dengan peringkat yang bagus waktu itu. Kemudian lulus dari situ. Prestasi demi prestasi saya capai. Sebelah mana yang harus gelisah, ragu, bimbang. Gak pernah saya merasakan hal seperti itu. Selalu percaya diri. Nah, tapi kemudian saya baru paham bahwa life begins at 40 itu bukan kita akan kaya atau hidup berkecukupan di usia 40.
Kalau orang sudah 40 tahun tetap tidak berkecukupan hidup, itu berarti gagal. Itu dulu mindset saya. Tapi sekarang berubah ketika saya menginjak umur saat ini 43 tahun. Ternyata kedewasaan berpikir itu indikatornya. Kedewasaan berpikir seseorang itu dimulai di umur 40 tahun. Saya benar-benar mengubah mindset tentang apa itu hidup, bagaimana hidup seharusnya dijalani, itu di umur 40 tahun. Di umur 20-30 tahun ini, dengan berbagai macam jenis manusia dengan karakter yang beragam yang saya pergauli, begitu. Saya tidak menemukan saat itu harus bagaimana. Nah, di usia 43 baru kedewasaan berpikir, sehingga saya jadi mikirnya ke belakang. Ketika saya gagal berumah tangga nih sampai 2 kali. Di usia 43 ini Allah memberikan, kemarin ya di usia 42 Allah memberikan jodoh yang Masya Allah gitu ya. Begitu menurut saya mendekati sempurna, sehingga apapun yang dulu pernah saya rasakan sebagai sumber percekcokan sekarang tidak pernah ada dengan si bapak ini. Tapi kalau saya mikir, apakah itu karena si bapaknya yang hebat? Apakah itu karena si bapak yang memang sudah sepuh gitu ya, sudah cukup umur? Bukan, teman-teman, bukan. Itu karena saya sudah berubah mindset, sehingga menjalani rumah tangga ya dengan mindset yang telat berubah. Artinya mau jodoh kita siapapun, bahkan yang dulu pun, kalau mindset saya seperti ini, saya yakin tidak akan bercerai. Yakin saya. Bukan berarti apa kan sudah terjadi ya, sudah takdir Allah. Maksud saya seluruh sababnya, musababnya itu dari saya, bukan dari orang lain, begitu. Jadi mindsetnya aja nih yang telat dewasa ini gitu, telat berubah Budia ini. Nah, labil-labilnya usia segini saat itu membuat saya gagal berumah tangga. Kalau yang lain enggak. Ini kan aspek yang dapat memicunya karir. Kadang-kadang ya karirmu di usia segini itu baru lulus kuliah, masih mulai. Namanya mulai karir, ingin memilih berbagai macam profesi. Ini nawarin begini, itu nawarin begitu. Kita banding-bandingkan gajinya. Kadang-kadang kita membandingkan dengan tidak bagus. Misalnya, saya kerja di bank, gajinya 2,5 juta. Tapi ada penawaran lagi, honorer jadi dosen, gajinya 500.000 per bulan. Udah deh, dilepas aja, mending di bank. Kita lupa bahwa pertimbangan yang perlu kita include itu banyak. Ketika di bank, misalnya tinggalnya di Jakarta, belum ngekos, belum makan, ya biaya hidup di Jakarta mahal. Belum namanya pekerjaan di bank, satu kali salah, gitu ya, untuk penulisan misalnya jumlah ya, atau gejolak kalau bahasa Sundanya ya, antara uang masuk dan keluar, yang harus mengganti si teller. Sehingga lebihan-lebihan uang yang dia miliki itu harus ditabung, karena suatu saat mungkin loss-nya 10 juta, mungkin 20 juta, dan dia harus ganti dengan uang dia. Bayangkan intinya resiko yang dia tanggung dengan 2,5 juta itu. Sementara menjadi dosen ngajarnya cuma sekali dalam seminggu misalnya. Ongkosnya misalnya cuma 10.000 lah per hari, ya dengan makan. Itu kan zaman dulu ya, itu pas saya. Ya kalau dihitung misalnya cuma habisnya 300, bersih dapat 200. Tapi kita memilih pekerjaan yang tadi dengan risiko yang tinggi, yang ternyata kalau dihitung-hitung ternyata bersihnya itu misalnya cuma 100.000. Capeknya 3 kali lipat. Nah, di usia 20-30 tahun ini dengan berbagai macam kelabilan berpikir bisa kayak gitu hitungnya. Sehingga diambillah pekerjaan bank. Yang penting kan gaya pakai seragam dan gajinya gede. Nah, pertimbangan-pertimbangan kali seperti ini silakan kalian rasakan, pasti muncul di usia itu. Ya. Jadi nimbang-nimbang, analisis, tapi malah analisisnya tidak komprehensif. Ngobrol juga bukan dengan orang-orang yang pengalamannya bagus. Begitu. Kemudian hubungan. Itu yang saya alami ya, itu. Waktu itu karena saya menikah relatif sangat muda. Umur 21 saya menikah. Suami 18 tahun. Ya, sangat muda waktu itu. Makanya mindset yang telat ini yang saya tanda kutip ya persoalkan, bukan tentang dianya, bahwa dianya kemudian kekanak-kanakan, bahwa dianya kemudian juga
waktu itu belum sempurna menjadi, dia masih shock misalnya jadi suami dan akhirnya jadi ayah. Oh ya iya, semua manusia pasti begitu. Tapi yang lain kok bisa menghadapi itu? Ya. Toh yang lain bertahan gitu, walaupun kondisinya begitu. Begitu. Kok saya tidak bisa? Artinya kelabilan pola pikir dan mindset di 20-30 tahun ini membuat saya waktu itu gagalnya di hubungan. Di karir tidak. Keinginan, ya banyak yang bilang usia segitu tuh jangan dulu nikah, traveling dulu ke sana kemari, jangan dulu dikata pernikahan karena kita tahu pasti harus taat sama suami, itu repot. Ayo jadi adventure dulu. Nah, itu juga bikin bimbang tuh. 20-30 tahun tuh masa-masanya tinggi-tinggi. Saya juga ke sana kemari, nerima tawaran dari berbagai macam pekerjaan, yang penting bisa main ke sana kemari. Uang sudah bukan nomor satu, tapi bisa traveling dan sebagainya. Media sosial, bagaimana kamu membaca banyak berita yang opini-opini yang menggiring kepada pemikiran-pemikiran kapitalisme misalnya. Bagaimana orang ketika foto-foto di tempat-tempat yang instagramable atau di tempat-tempat mahal itu akan dianggap sebagai orang yang hidupnya bahagia. Sehingga banyak sekali orang yang pura-pura bahagia di media sosial. Dan itu berpengaruh kepada orang yang lainnya. Orang-orang lain yang merasa, ya Allah kok dia bahagia sih, kok aku enggak. Wah, terpengaruh berat oleh itu. Usia 20-30 tahun. Dah, kalau di usia saya sekarang guys, lihat orang pamer foto bahagia kesana kemari, sugan ada sedikit rasa sirik. Alhamdulillah ya Allah itu dia bisa main ke Bali. Paling irinya itu saya kapan punya waktu luang ya, paling gitu. Jadi semakin usia dewasa itu, semakin usia bertambah itu, rasa iri, rasa kecewa, rasa kesal jauh berkurang teman-teman. Dan hanya untuk hal yang penting aja gitu. Boleh HTT rudet, tapi jangan oleh hal-hal yang nggak penting. Rugi gitu. Itu kalau sudah tua begitu bikinnya. Umur 20-30 nggak ada kepikiran begitu. Saatnya harus iri, harus dengki, saatnya harus jurit, harus marah, ya sudah, dikeluarkan saja. Itu umur-umur segini nih. Saya berbicara ini ya, keumuman ya, umumnya yang terjadi demikian. Begitupun pada saya. Tuntutan sosial juga sama. Kan kamu guru atau PNS ya, jadi memang harus seragam, bajunya harus matching. Orang ini kawat gigi, masa dia aja masih golongan 2 di kawat gigi, kamu udah golongan 3 PNS nggak di kawat gigi. Itu tuh hal-hal di tuntutan sosial yang bikin ngeri. Dia itu ini ya bajunya mahal-mahal, tasnya juga bermerek, padahal memang suaminya misalnya dia mampu, suami kita tidak mampu. Akhirnya apa? Rungsing alias menuntut pada suami. Marah-marah di rumah. Apapun yang dilakukan suami itu salah-salah. Dan gak ada hero-heronya suami kita itu sama sekali. Gak ada pahlawan-pahlawannya. Jelek aja. Itu akibat bergaul dengan circle yang salah. Tuntutan sosial. Itu juga berpengaruh. Dan kamu di usia 20-30 tahun ini nak, saat-saatnya bergaul banyak teman. Jadi pasti itu terjadi. Gitu. Ya, next. Akhirnya apa yang terjadi ketika kamu, ya kalian, teman-teman soleha yang ada di sini mengalami krisis ini? Tentu minder. Mindernya bisa oleh pekerjaan. Orang yang bisa begitu ya, kok saya enggak ya. Kok kerja saya gini-gini aja ya. Kok kerja saya rasanya enggak maju-maju ya. Padahal yang kamu lihat dari dia juga bisa jadi kepalsuan. Karena saya yakin di usia 20-30 tahun, kalian tuh masih merangkak di karir. Sehingga kejenuhan, keminderan itu pasti dialami semua orang itu. Jangan kira kamu saja. Lalu, tentang pasangan, biasanya banyak yang suka karena kita masih muda, 20-30 tahun. Bingung, milih ini, milih itu, ini semuanya terima. Nggak ada yang ditolak. Begitu ketahuan, ambiar semua. Saya pernah begitu. Hancur berantakan. Merasa cantik, merasa hebat, merasa puncak kerennya kita 20-30 tahun itu. Sehingga kadang-kadang bingung ketika banyak yang naksir. Atau ketika banyak tawaran pekerjaan. Padahal ya tawaran-tawaran pekerjaan tersebut
middle semua gitu, belum ada yang top misalnya gitu. Tapi kita dibingungkan oleh itu. Kemudian misalnya insecure ya, insinyur kalau bahasa kalian sekarang. Insinyur ya. Jadi kita selalu membandingkan, kita umur segini sudah bisa apa, kok masih jadi beban keluarga ya. Yang lain kok sudah jadi begini begitu. Padahal sekali lagi saya bilang ya, kamu hanya mengetahui kulit luar, belum tentu kulit dalamnya. Timbul rasa ragu. Aduh, saya ini memang dilahirkan hanya menjadi beban hidup keluarga ya, dan dunia gitu. Ya. Jadi merasa nggak punya potensi gitu sama sekali. Apaan sih saya hidup buat apa sih begitu? Kecewa pada orang tua, pada teman, pada pacar, ya, pasangan, atau pada hidup itu dan kehidupan. Pada hal-hal yang tadi saya sebutkan itu belum tentu harus ada dalam kehidupan kita. Belum tentu harus ada, garis bawahi. Belum tentu harus ada dalam kehidupan kita. Kecewa. Ya. Jadi rasa kecewa itu sering timbul dan sebetulnya lebay. Hal-hal yang tidak perlu dikecewakan, tidak perlu kita merasa kecewa, malah kita merasa kecewa. Hanya karena misalnya kesempatan kita misalnya diserobot orang, wah kecewa berlebihan. Banyak loh nak, bahkan anak dosen saya dulu bunuh diri gara-gara diputuskan pacarnya. Saya mikirnya, tipis sekali ya gitu keimanan dan not alone keimanan ya. Daya analisisnya, daya pikirnya kok sempit sekali gitu. Yang membesarkan dia siapa? Terus yang memutuskan dia seorang pacar yang mungkin dia baru kenal 4-5 tahun paling lama misalnya. Tapi orang tua mengenal kita, membesarkan kita sudah puluhan tahun. Lo opoyo ndak keblinger gitu ya. Jadi kecewa oleh hal yang belum tentu perlu kecewa karena itu. Tapi tidak kecewa oleh hal yang harusnya kita kecewa terhadap hal itu. Ketika kita melanggar hukum Allah, ketika kita misalnya mengecewakan orang tua, menyakiti hati adik kita, kakak kita, lah yang begitu-begitu tidak membuat kita kecewa. Jadi kecewa oleh hal yang tidak perlu. Tapi abai terhadap hal yang perlu kita kecewa. Kemudian stres ya, ini juga sama tanda-tandanya. Ya. Jadi menjauhkan diri dari teman yang lain karena tadi minder ya. Akhirnya banyak marah-marah. Ke orang tua, ke adik gitu, ke tetangga gitu ya, tukang bajigur dimarahi gitu ya misalnya. Oleh hal yang sebetulnya tidak perlu kita marah. Jadi intinya rasa-rasa yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini rasa-rasa yang belum tentu perlu ada. Tapi karena di quarter life crisis ini adalah masa ketika Allah menyuruh kepada kita untuk berubah menjadi dewasa, untuk mencari makna hidup, maka Allah kasih masalah. Masalah demi masalah demi masalah. Muncul ini semua rasa. Ya. Muncul semua pembenaran ketika kita marah-marah, ketika kita kecewa, stres, ragu, insecure, bingung, minder. Muncul segala macam pembenaran. Gitu. Ya, nah ini hal-hal yang memang biasanya dirasakan seperti ini. Jadi kenapa diberi nama quarter life crisis, teman-teman? Karena ada kesamaan gejala saat manusia menginjak usia 20-30 tahun, baik perempuan maupun laki-laki. Kesamaan gejala. Berarti ada let's say dalam tubuh kita itu imbalance ya, ketidakseimbangan hormonal, kemudian ketidakseimbangan dari mulai perubahan tubuh ya, metabolisme. Itu pasti ada di usia segitu. Ya, ada hal-hal yang memang tubuh kita perlu beradaptasi. Nah, ini kemudian berpengaruh kepada bagaimana kita menjalani hidup. Itu yang salah, harusnya jangan. Biarlah hal biologis itu berubah, tapi menghadapi hidup yang kita butuhkan adalah mindset. Namanya mindset itu harus kuat. Prinsip lah kalau sederhananya ya.
Dan membentuk prinsip itu bertahun-tahun dan tidak boleh goyah oleh hal kecil prinsip mah. Tidak boleh ya ini terasa. Ya, kalau kita punya prinsip, tidak harus terasa. Oke, nah. Jadi kalau kita tidak bisa memanage ya semua itu, apa yang muncul? Tentu stres. Tentu cemas berlebihan. Ya. Overthinking kalau bahasa anak sekarang. Aduh, kalau saya ini gimana ya? Kalau saya nolak dia bagaimana ya? Kalau saya bekerja tidak di tempat ini, papa dan mama bagaimana ya? Keluarga besar bagaimana ya? Kalau saya tidak menerima lamaran dia, apakah lebaran depan saya akan dibully atau tidak ya? Jadi hal-hal yang belum terjadi akhirnya menjadi pemicu stres dan cemas. Lupa bahwa seorang muslim tidak patut mengkhawatirkan hal yang belum terjadi dan yang tidak perlu. Lalu rasa kesepian, ya. Kenapa? Karena melihat teman yang ini kok begini ya, teman yang itu kok begitu ya, atau nggak nyaman gaul sama ini, nggak nyaman gaul sama itu. Karena tadi insecure ya. Kepercayaan diri menurun karena mungkin bisa jadi gagal dan gagal yang ditemui. Padahal tahukah teman, definisi gagal saja pun kita bisa perdebatkan itu. Si Bang Yana ngeprank se-Indonesia. Semua orang kesal sama dia. Kesal sama dia. Ini orang kok gimana ya? Semua Indonesia permainkan. Lalu banyak yang meresahkan polisi. Polisi juga kok goblok ya. Kok polisi sampai nggak tahu gitu. Masalah sebenarnya bagaimana. Wah, pokoknya semua orang sibuk mempersahkan dan merasa benar mempersahkan seorang Yana. Tapi anak saya baru tadi bilang, Bun, alhamdulillah karena Bang Yana, saya berterima kasih. Aku mau berterima kasih banget Bun sama Bang Yana. Kenapa kakak? Ini putra bungsunya suami ya. Jadi saya tidak tahu masa kecilnya bagaimana. Kata dia, dulu Bun, aku selalu percaya ramalan-ramalan. Ramalan bintang, ramalan ini, ramalan itu. Kepada dukun, entahlah namanya itu apa, tetapi kepada hal-hal yang dia prediksikan, itu saya percaya. Cina kata dia teh. Tapi semenjak ada kasus Bang Yana, saya tidak pernah lagi percaya pada dukun. Nggak pernah lagi percaya pada dukun. Coba teman-teman, dengan kejadian begini, saya mau berterima kasih kepada Yana, walaupun dia ngeprank si Indonesia. Ya, ternyata itu membangkitkan kesadaran seorang anak tentang bahwa dukun itu sesat. Jadi belum tentu kalau diomongin sama orang lain dia ngerti ya, atau misalnya sama yang seharusnya misalnya sama guru ngajinya misalnya. Tapi ketika Yana melakukan itu dan ternyata terbukti bohong semua si dukunnya, anak saya tidak percaya dukun. Artinya dalam setiap kejadian yang bahkan buruk sekalipun, sangat buruk sekalipun, belum tentu loh teman-teman. Itu buruk, belum tentu. Hikmah itu selalu ada, selalu terselip. Kebaikan itu selalu ada. Balik lagi, kenapa? Apa yang menentukannya? Mindset, prinsip hidup kita. Mindset. Termasuk ketika kita kehilangan motivasi atau semangat. Itu wajar dialami siapapun, wajar. Semua orang pernah begitu. Dan tidak harus cemas, tidak harus merasa diri jadi alien atau orang asing yang aneh. Enggak, orang kita manusia ya pasti ada begininya. Gitu ya. Nah, jadi cara menyikapinya kalau begitu, pertama, kenali diri kita sendiri. Jadi sejauh apapun kita pernah jatuh, terguling-guling bahkan, tapi kalau kita tahu bahwa kita itu pernah mengalami ini dulu, tapi bangkit. Kita itu pernah mengalami masalah A, B, C, D, E, F, G. Ternyata diri sendiri yang bisa menyelesaikan. Berarti saya tuh hebat ya. Saya tuh bisa. Nah, ketika kita mengenali potensi kita, ya, oh saya mah ada paling kekurangan saya itu sebetulnya karena kurang sabar saja. Maka saat ada masalah yang muncul, maka kita bungkus, kita bingkai dengan frame ini. Dengan frame potensi diri kita. Oke, saya gagal di sini. Karena mungkin saya kurang berbakat ya sebetulnya di situ. Tidak apa-apa, pasti banyak bakat lain yang saya belum temukan dari diri saya. Mungkin itu yang harus nanti saya kembangkan. Misal begitu. Atau ketika kita misalnya, ini mohon maaf ya, ketika ibu misalnya beberapa kali dalam pernikahan itu gagal.
Apa yang Ibu lakukan? Pasti kalau Ibu berpikir bahwa ini saya memang tidak diinginkan ya, saya memang tidak dipilih nih, saya memang gagal, pasti saya akan terpuruk. Pasti saya akan ada masa saya hilang dari peredaran. Saya nggak pernah. Karena saat itu saya berpikir namanya perpecahan tidak mungkin salah hanya satu orang. Satu itu. Saya salah pasti. Tapi yang sebelah juga salah. Oh iya. Nah, tinggal sekarang apa sih yang sebetulnya jadi salah? Diamati, dianalisis. Di situ saya mengenali potensi diri saya. Walah, ternyata sebetulnya yang ini harus saya pertahankan. Tapi yang ini jelas harus saya rombak. Karena tidak semua ternyata bisa menerima ini. Nah, analisis akan muncul kalau kita kenal betul siapa diri kita, apa potensi kita, apa kekurangan kita. Kedua, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Kita dilahirkan dari mulai punya kulit yang berbeda warnanya, hidung yang berbeda, gigi yang berbeda. Bukan tanpa alasan Allah menciptakan demikian. Bukan tanpa alasan. Kalau kita dilahirkan berkulit hitam, maka saat yang sama Allah melahirkan laki-laki yang menyukai perempuan berkulit hitam. Tidak mungkin tidak. Jadi tak usah pakai skincare agar putih seperti Raisya, nggak usah. Kulit hitam itu ya pasti ada yang menyukainya. Dan kulit hitam itu sebetulnya tidak ada beda dengan kulit putih. Yang membuat jadi beda adalah iklan-iklan di TV yang ingin pemutih, pelembab, sunscreen, kemudian krim whitening, krim malam, krim siang, laku. Jadi mindset kita kalah oleh mindset tukang dagang. Dibuatlah iklan-iklan. Tiap ini perempuan cantik, mulus, glowing wajahnya. Sehingga kita mindset kita terarah ke sana. Harus begitu cantik itu. Cantik itu mesti seperti itu, mesti langsing, ya. Karena obat. Sebentar ya, teman-teman. Nih. Nah, teman-teman kalau mau percaya ya, dari dulu Miss Universe itu bahkan apa ya yang dianggap paling cantik sedunia itu kulitnya hitam. Ya. Jadi ketika kulit hitam itu kalau orang yang mengetahui potensi diri, kita bicaranya bukan bicara yang ini dulu ya, bicara umum aja dulu. Orang kalau kulitnya hitam, kalau kalian pernah nonton misalnya ya yang dikomentari sama Ivan Gunawan misalnya ya, atau sama saya suka mendengarkan juga. Kamu itu kulitnya sudah eksotik nak, nggak usah pakai bedak-bedak seperti itu, jadinya nanti kayak kesemak. Coba dioles pakai butter, sehingga mengkilat kulitnya, sehingga hitam itu menjadi bersih, bukan dekil, dan itu menjadi seksi. Coba kalian lihat banyak bule-bule di mana gitu ya, di Pangandaran di mana coba, dia pilih pasangan yang hitam, karena melihat yang putih, yang bule dia setiap hari bosen. Jadi kalau orang mengenali potensi dirinya, dia tidak akan berusaha menjadi orang lain. Karena apapun yang Allah berikan, pasti sudah satu paket kelebihan dan kekurangan. Gak mungkin hanya salah satu. Kalau kamu merasa hanya salah satu, saya mah mungkin kekurangan aja kali Bu, udah segala kurang. Kamu kebanyakan nonton iklan. Iklan produk-produk yang ingin produknya laku. Kamu gak pakai daya analisis. Begitu. Kamu nggak pakai mindset. Gitu ya. Nah, jadi berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Berikutnya, berbagi. Kalau kamu sering sampai ujung merenung bagaimanapun tetap bingung, share sama orang yang kamu sangat percaya. Suatu hari ada seorang ulama didatangi pemuda. Pemuda itu mengeluh. Dia mengatakan, ya Allah Ustadz, hidup saya ini begini amat ya. Orang tua meninggal, adik begini, kakak begini, keadaan sekarang utang lantung. Pokoknya dia menceritakan seluruh masalahnya seolah dia manusia paling mahal sedunia. Apa yang dilakukan oleh ulama ini? Dia mengajak laki-laki pemuda ini ke sebuah danau besar. Nah, ulama ini membawa dua butir garam, gandu ya, 2 bucket garam gitu.
Kemudian dia taburkan ke danau tersebut. Coba dicobain, dirasa airnya. Dirasain. Rasanya bagaimana? Nggak terasa apa-apa, Ustadz hambar aja. Oke, sekarang sini. Kita ke tempat lain. Nah, garam yang satu buket lagi, dia simpan di gelas yang kecil pakai air. Suruh dicobain airnya. Ya jelas pangset ya, alias asin sekali. Nah, pada saat si pemuda ini mengeluh, ternyata asin sekali Ustadz. Sebenarnya beginilah keadaannya saat manusia menghadapi masalah. Kalau wadahnya besar, maka tidak terasa masalah itu. Tapi kalau wadahnya kecil, terasa sekali asin pahitnya. Jadi kamu kalau punya masalah, memang harus kamu share, bagus. Harus kamu bagi, dan kamu datang ke saya, pilihan tepat. Kadang-kadang datang ke teman, temannya bocor. Datang ke keluarga, atau kurang terdekat, dia tipenya itu suka membanding-bandingkan, bahkan derita pun nggak mau terlampaui. Saya tuh ya gini, oh kamu masih mending begitu, coba saya. Oh kamu begitu doang, nih saya ya. Malas banget kan curhat ke orang kayak gitu. Ya, jadi malahan derita pun tidak mau ditandingi gitu ya. Itu selalu lu deh. Mau lu yang paling menderita monggo gitu. Banyak yang kayak gitu ya. Saya malas banget curhat ke orang kayak gitu tuh. Bukannya solusi malah banding-bandingkan. Lah segitu doang nih saya. Ya udah deh. Silakan borong ya sama kamu derita saya kan gitu ya. Jadi berbagi tapi kepada yang sangat kita percayai. Kita percayai akan apa? Akan mendekatkan kita kepada Allah. Karena solusi terbaik terhebat hanya ada di Allah. Jadi kita pilih orang yang dia tuh selalu mendengarkan, ya, tidak banyak menyela, begitu. Kemudian berempati kepada kita, lalu akan memberikan solusi sepahit apapun ujung-ujungnya kembali kepada Allah. Ujung-ujungnya, misalnya kalau kita disuruh mengalah atau mengakui atau meminta maaf, kenapa sih aku minta maaf? Karena Allah suka itu. Karena Allah senang orang yang sabar. Karena orang yang beri maaf diberikan pahala yang lebih. Ya, itu mendekatkan kepada Allah solusinya. Jangan datang ke orang yang ini suami aku tuh, makanya kan udah gue bilang kan udah cerai aja deh lu. Dari dulu gue bilang juga apaan kayak gitu, tinggalin. Saya dulu bergaul dengan circle yang seperti itu. Sehingga bagi saya sebetulnya suami yang pertama, yang kedua itu tidak buruk. Yang membuat buruknya mindset saya. Karena saya berdiri di lingkaran yang salah, berbagi dengan orang yang salah. Maka dari sekarang cari nih kayak komunitas Nifty Hijrah ini. Tadi kan kata Cindy, boleh ketika curhat langsung japri segala macam. Ini orang-orang yang mau menolong mendekatkan kita pada agama Allah lah, gak main-main. Ya, dapat apa memangnya nanti teman-teman founder Nifty Hijrah ini? Duit kagak dapet, ketenaran dah. Nikita Mirzani tuh, tenar banget itu. Dapat apa? Dapat apa? Itu yang dikejar oleh teman-teman Nifty Hijrah ini. Dapat pahala. Yang menurut teman-teman dari Nifty Hijrah dan menurut ibu, itu bisa miliaran harganya, bahkan mungkin lebih mahal. Nikita Mirzani aja nggak dapet lah. Sudah. Gitu ya. Makanya mau susah payah capek-capek gitu kan, ada di sini. Berbagilah dengan orang yang tepat, dengan komunitas yang tepat, agar dapat solusi yang tepat. Menyusun target rencana hidup. Kamu jangan mikirkan hidup itu kayak kamu sedang mau kemana? Pasar, suruh mama beli cengek. Pasar mana? Pasar Sumedang tradisional. Hai kamu naik mobil ini. Oh salah ya? Ya tunggu riling ini mah bodor kesana dulu ke alun-alun. Atau dari sini naik mobil ini Oh gitu ya. Terus berhenti di Anu, jalan kaki ke Anu. Nah ini contoh orang nggak punya planning. Jadi buru-buru hidup, beli cengek pun kamu harus pakai planning. Kalau kamu nggak pakai planning, ongkos habis, kamu ngos-ngosan capek, cengek jangan-jangan nggak dapat. Balik dimarahi orang tua, wah double-double itu, triple ruginya. Kamu ke pasar pun kamu harus punya planning. Naik apa, duitnya berapa, bawa kembalian, takutnya si
mama nggak punya kembalian, nanti saya harus nukerin puter-puter, capek. Ketika capek saya harus beli es mambo, nambah lagi pengeluaran. Sampai hal gitu-gitunya pun kamu harus pikirkan belicanya kayak teteh. Ya teteh belicanya komo rencana hidup. Tahun sekian saya akan begini, ya. Pencapaian saya harus begini di tahun sekian. Terima kasih Teh Neti. Aduh, saya nggak tahu yang hadir siapa aja, ini orang-orang hebat nih, Masya Allah. Terima kasih. Pencapaian saya tahun ini akan begini. Mesti punya, nak. Apakah nanti akan tercapai tidak, berhasil tidak, bukan urusan kita, bukan. Saya selalu bilang sama si bungsu saya itu gini. Karena bungsu saya dari Bapak ya, dari Bapak Pak Nang ini sangat kritis orangnya. Bun, kalau misalnya kita mengingatkan orang terus ngomong, emang kamu udah baik gitu, udah benar gitu. Itu gimana Bun? Itu ke hatinya sakit. Lah memangnya kata jawaban saya, lah memangnya kakak disuruh Allah tuh apa? Hanya ngingetin Kak, kita bukan hulek. Dia suka ketawa kalau saya sekali itu. Kita bukan hulek yang kalau dipukul gimana pun kita nggak tumbang. Enggak, kita manusia. Makanya Allah nyuruh kita tuh hanya mengingatkan saja, menyampaikan saja. Nah, perkara dia mau berubah atau enggak, mau ngebully atau enggak, mau marah atau enggak, bukan urusan kita, bukan kewenangan kita untuk ngatur dia harus bagaimana. Kamu tuh diingetin malah marah, nggak usah begitu, udah aja. Kamu ngingetin, setelah itu kalau dia marah, kalau apa segala macam, kamu senyum saja. Maaf ya kalau menyinggung. Saya hanya menyampaikan aja, selesai, kakak berlalu. Kakak dapat pahala. Nah, orang itu gitu ketika seperti itu, urusan dialah sama Allah sudah. Tidak ada perintahnya dalam Al-Quran itu kita harus mengubah diri orang lain. Yang mesti kita ubah itu Quran surat Ar-Ra'd itu kan diri sendiri. Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum itu mengubah dirinya sendiri. Yang diperintahkan kita itu mengubah diri kita. Kalau untuk menyampaikan kebenaran meskipun satu ayat, kalau untuk berdakwah, mengajak kepada kebaikan, ya kita diperintahkan. Tapi mengubah yang artinya orang itu harus berubah, ada hasil? Enggak ada, Allah nyuruh begitu. Pokoknya kalian harus berdakwah. Ya. Dan harus orang itu jadi eling, jadi hijrah karenamu. Enggak ada itu ayat begitu, enggak ada. Kita tidak diperintahkan untuk kita tidak diperintahkan untuk membuat orang lain itu memahami kita. Orang itu nggak boleh tersinggung oleh kita. Nggak ada itu, begitu-begitu nggak ada. Yang ada itu kita perintahkan diri kita untuk tidak gampang tersinggung ketika orang lain mengingatkan. Nah itu ya. Ya, jadi gile gitu ya kalau orang muda bilang Allah itu caranya mengingatkan kita, caranya menampilkan atau menunjukkan sesuatu sehingga kita paham kita itu salah, itu di luar kemampuan manusia. Artinya kalau Allah itu makhluk nggak mungkin begitu caranya gitu. Keren. Saya membaca buku manapun ya, ilmuwan sekeren apapun ya nggak ada yang menyerupai Allah tuh nggak ada. Tetap aja mereka manusia gitu. Keterbatasannya terlihat sekali. Kalau Allah nggak ada, nggak terlihat sedikit pun keterbatasan Allah itu nggak ada. Ngeri. Cara Allah mengubah hidup saya, mindset saya itu, aduh nggak bisa saya jelaskan ya. Masya Allah. Di sana saya yakin yang mengubah saya ini adalah yang maha kuasa, bukan yang biasa-biasa. Saya susah diubah teman-teman, susah saya itu. Tapi karena yang mengubahnya yang maha, jadi gampang. Target hidup saya sekarang mudah. Kalau dulu sana kemari ingin ke Kapadokia, it's my dream, not her. Saya sekarang saya ketawa-ketawa sama Bapak. Pokoknya setelah pensiun, Papa, kan beliau boleh nggak Bun mau Papa mau ikut open bidding ke dirjen segala macam. Papa sudah sepuh. Apapun posisi Papa, apapun jabatan Papa, kalau itu mampu mendekatkan Papa kepada Allah, Bunda setuju. Tapi kalau itu tidak mampu mendekatkan Papa kepada Allah, tidak usah. Bunda hanya ingin setelah kita hidup mungkin tidak lama ya, kalau jatah
umatnya Nabi Muhammad itu kan paling 70-80 tadi saya bilang. Di sisa hidup kita ini, pokoknya mah Bunda masih pengen satu, kita bikin pesantren anak yatim, itu gratis untuk anak-anak yatim. Kemudian anak-anak nanti kita sudah atur segala sesuatunya agar mereka itu tidak ada perseteruan ke depannya. Kemudian kita selalu pantau ibadah mereka dari hari ke hari, harus lebih baik daripada kita saat usia mereka. Udah nggak pengen apa-apa lagi gitu. Dan Bapak nurut gitu ya. Beliau kemana waktu ada open bidding tidak ikut. Kemudian saya juga ke suatu saat ya, ini belum lama nih kemarin, suami itu tipikal orang yang hampir tidak pernah sakit, kuat sekali. Tapi kemarin itu flu-nya susah saya taklukkan gitu. Beliau itu dari dulu rutin minum herbal gitu ya, maksudnya menjaga kesehatan, makanan juga tidak sembarangan. Jadi hampir nggak pernah sakit. Saat sakit saya heboh sendiri karena kasihan melihat beliau gitu. Karena nggak pernah kayak gitu. Tidur selalu nyenyak gitu ya, makan selalu kelihatan enak. Saya tanya, "Papa ada masalah ya?" Ternyata ceritalah beliau, masalahnya tentang tanggung jawab beliau sebagai pimpinan di kantor. Jadi posisinya adalah saat itu karena begitu banyak urusan, maka salah satu stafnya lalai. Membuat satu berkas yang menyebabkan akhirnya ada dana sekitar 7 miliar itu tidak cair. Nah, waktu itu saya tanya, kerugiannya apa untuk kita? Karena sedang membangun kantor, maka itu adalah upah untuk buruh, Bun. Itu hak mereka. Mereka mungkin akan berkumpul dengan keluarga membutuhkan uang itu. Di benak saya langsung tergambar, waduh, beberapa kasus di TV orang gara-gara uang nggak cair saat THR ditembak bosnya sampai berlumuran darah ke kepalanya dan meninggal. Orang kalau sudah urusan duit dan butuh itu bisa nekat. Saya kesana mikirnya. Kalau beliau bukan, lebih kepada karena itu hak mereka, kerja keras mereka, keringat mereka sudah kering. Papa harus bayarkan. Saya bilang berarti kalau ditalangin nggak bisa ya Pak ya. Ya kita uang dari mana? Kata suami. Terus yang kedua bukan hanya itu Bun. Artinya ini kalau detik-detik terakhir hari ini sudah ditolak, kemarin 2 kali diajukan ke KPPN sudah ditolak, ini detik-detik terakhir kita sudah nggak mungkin lagi merevisi. Nah ini pasti masuk ke anggaran tahun depan. Ya udahlah Pak, pasrah kalau begitu. Beliau bilang, gak cuma itu efeknya Bun. Kalau ini naik ke tahun depan berarti daya serap kantor Papa hanya 95%. 92%. Padahal dulu 98%. Dan Pak Dirjen bilang bahwa kalau daya serap sampai turun, maka ada sanksi. Papa tahu sanksinya apa? Anggaran untuk kantor Pemkot TKIPA ini akan turun dari tahun sebelumnya. Dan itu berdampak kepada apa, Bun? Berdampak kepada program-program terhambat. Ya. Aduh, asup aing mah. Aduh, itu siapa yang bocor nih? Sambil nonton bola mungkin nih. Oke, nah berakibat kepada program-program banyak yang terhambat. Orang mau menyelesaikan tugas harus terbang ke sana kemari, pembiayaannya juga terhambat. Kesejahteraan karyawan Papa juga terhambat. Serius beliau memikirkan itu. Dan di sela-sela muntah yang banyak, batuk yang gak berhenti-berhenti, saya tahu penyebabnya pikiran beliau. Akhirnya baru kali itu saya melepas beliau dengan tangis gitu ya. Saya bilang, Pak, sok kalau mau pergi. Karena beliau memutuskan membuat upaya terakhir menyusul orang yang berkepentingan itu ke Jakarta lanjut ke Solo. Saya terbayang kondisi beliau sudah sangat repot begitu, harus nyusul orang ke Jakarta ke Solo dan belum tentu ada. Maka malam itu saya ajak beliau tahajud bersama. Setelah beres, saya sampaikan, Pak, letakkan dunia di ujung jarimu, jangan di hati dan kepala. Bahwa Papa mau pergi menyusul Pak Dirjen dengan Ibu Ses, karena Papa merasa bertanggung jawab, karena Papa bilang tidak ada kesalahan anak buah, ya ada kesalahan pimpinan. Karena Papa bicara begitu, Papa ingin bertanggung jawab, Bunda izin. Tapi Papa tidak perlu sampai sakit begini, kalau urusan ini Papa simpan di ujung jari. Papa menjadi sakit karena ini urusan Papa simpan di hati dan kepala, sehingga merajai pemikiran Papa. Dan itu Allah tidak suka. Makanya mungkin Allah tidak mempermudah ini semua. Saya bilang begitu. Nah, akhirnya saat itu sepakat Bapak dengan saya. Pergi saja dulu. Karena ini usaha,
Karena ini ikhtiar, bagian dari tawakal, sementara tawakal itu bukan letakkan di akhir. Faiza azamta fatakalallah. Huruf faedah itu bukan huruf nida, huruf berturutan, bukan. Saat kita sudah usaha, maka di akhir simpan tawakal. Salah itu pemahaman begitu. Faiza itu huruf syarat, huruf syarat. Kalau engkau berusaha, maka wajib bertawakal. Kata tawakal itu dari kata wakalah, mewakilkan urusan. Kepada siapa? Allah mewakilkan urusan kepada kita. Saya menyuruh Cindy mewakili saya ke konferensi internasional. Saya berani, karena saya tahu seperti apa kompetensi bahasa Inggris Cindy. Pasti nggak akan jauh beda dengan saya dan nggak akan memalukan saya. Jadi kalau orang mewakilkan kepada kita, berarti orang itu percaya kita tuh hebat. Allah mewakilkan urusan kepada kita, karena Allah tahu kita itu pasti bisa, hebat, mampu. Maka seperti apa tindakan manusia yang merasa dia mewakili Allah? Dia akan bersungguh-sungguh, dia akan berupaya sekuat tenaga sampai titik darah penghabisan. Itulah definisi tawakal, bukan di akhir. Bukan saat semua sudah usaha kita kerahkan, maka kita bertawakal. Salah. Konsep bertawakal itu berarti dari awal kita merencanakan dengan baik, mengonsep dengan baik, dan mengupayakan sampai titik darah penghabisan. Maka saya sampaikan kepada suami, Pak, kalau ini adalah upaya Papa untuk bertawakal, Pak, Bunda izin. Tapi jangan pakai sakit. Sakit itu berarti Papa menempatkan urusan ini di hati dan pikiran Papa, bukan di ujung jari. Secuil. Maka saat itu beliau berangkat subuh hari. Saya ajak anak-anak semuanya sholat dan saya pimpin doanya satu saat ini. Semoga Papa dilancarkan urusannya dan pulang dengan kesehatan yang prima. Itu tinggal beberapa detik terakhir ya teman-teman. Ketika suami saya datang itu sampai berkaca-kaca, kok Pak Dirjen juga ada di situ gitu, sehingga beliau tidak harus kedua tempat gitu ya. Kok Bu Ses juga ada di situ. Ketika ngobrol panjang lebar berkas di bawah langsung di ACC gitu. Kata Papa, mudah sekali Bu ini katanya. Saya bilang, kenapa mudah? Karena mindsetnya sudah diubah. Bukan karena kita, Pak, bukan. Karena mindset kita sudah diubah bahwa kita melakukan ini semata-mata koridornya karena Allah menyuruh kita bertawakal, berusaha dari sejak awal. Dan yang melancarkan Papa adalah doa-doa istrimu, doa anak-anakmu, saya bilang begitu. Makanya tadi saya bilang, kenapa saya bahagia ya dengan Bapak? Karena kami selalu saling membuat diri masing-masing itu dekat kepada Allah. Dan cukup hanya itu, nggak butuh yang lain gitu. Dulu beliau sangat ambisius, pencapaiannya ngeri lah, mungkin sampai menteri mungkin. Tapi setelah mereka dengan saya, pencapaian itu targetnya dia, kalau saya lihat dia berubah sekali, 180 derajat manuver. Yang penting kumpul sama keluarga, satu-satu anak kita perhatikan, karena berarti ibu nanti anaknya jadi ada 6 ya, dengan yang saat ini ada di kandungan. Jadi banyak sekali amanah dari Allah ini. Dan apakah sejauh ini sudah benar kita mendidik mereka? Mending itu Pak fokus kita di akhir. Di the last quarter of our life gitu. Alhamdulillah sejalan dengan beliau saat ini. Dan itu tidak lepas dari kami berdua menerima kegagalan zaman dulu. Saya cerita kepada suami semuanya, nggak ada yang saya tutupi. Bahwa saya pernah gagal di sini. Pun beliau, ketika putrinya yang begini dan sempat gitu ya, saya shock dibuatnya. Ini kok seperti ini didikannya, Masya Allah. Suami menerima kegagalan. Bahwa dulu karena beliau kesibukan dari subuh berangkat pulang malam, gak pernah ikut serta gitu ya, misalnya mendidik anak-anak. Itu saya persalahkan karena bukan kewajiban hanya ibu mendidik anak itu. Artinya di hari akhir nanti, Papa juga akan ditanya oleh Allah, kenapa tidak hadir saat itu dengan ibu? Kesulitan ibu membesarkan anak dan tidak mau bicara pada Papa karena khawatir membuat Papa terpikir sakit dan sebagainya. Itu tidak kemudian direspon dengan Papa sibuk terus. Allah nanya, paling utama itu keluarga loh, pasti. Dan ibadah Papa, bukan kantor Papa. Apapun yang Papa kerjakan di kantor, kalau itu tidak bersifat ibadah dan Allah ridho, buat apa? Capek juga akan jadi memberatkan timbangan ke kanan gitu. Itu terus kami bahas, sehingga beliau pun membuka satu persatu. Oh dulu pernah begini nih, saya ngedidik si A tuh begini, ngedidik si B begini. Salah ya Bun ya. Itu kegagalan yang beliau sampaikan. Kalau saya di rumah tangga,
kegagalan demi kegagalan. Saat kami menerima kegagalan itu, saat itu kami sadar bahwa kami sakit. Ketika kami sadar kami sakit, kami tahu obatnya apa. Orang kalau nggak sadar dia sakit apa, bingung nyari obatnya. Sama dengan kita semua teman-teman. Saat gagal jangan malu, jangan terus denial. Fase pertama itu ya, fase penolakan, fase kesakitan. Ujung-ujungnya nerima juga. Nggak usah selama itu. Fase itu ada di orang-orang kapitalis ya kalau saya lihat. Nggak usah kita mah. Fahami bahwa qada Allah itu ketika terjadi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan Allah pasti punya tujuan. Daun yang jatuh aja Allah punya tujuan. Kenapa daun itu jatuh? Kenapa jatuhnya di Sumedang bukan di Amerika? Itu Allah punya tujuan. Apalagi ketika kita mendapatkan qada, kita tinggal mencari hikmahnya. Kenapa ya Allah membuat hidup saya begini? Agar apa? Gak mungkin gak bertujuan. Maka saat kita gagal pun Allah pasti bertujuan. Ya, dan terakhir bertindak nyata. Artinya ya, jangan hanya kemudian setelah meratapi kegagalan dan diam. Lakukan apa yang seharusnya, apa yang terbaik. Lakukan perbaikan. Tidak pernah ada kata terlambat. Setua apapun kita. Masa bahasa motivasi begini. Kenapa KFC itu gambarnya kakek-kakek sudah tua? Karena dia menemukan itu dan sukses saat usianya segitu. Bukan saat muda. Jadi belum terlambat kita untuk sukses. Itu kata orang kapitalis. Kita juga sama. Sama. Saat kita tahu kita gagal. Gagal dalam pengertian mindset kita saat itu duniawi dan kapitalisme. Maka kita ubah mindset kita. Apa mindset kita? Nah, ini yang terpenting. Ini mindset kita. Terpenting dari semua hal. Ya. Ubah mindset kita. Bahwa semua hal, garis bawah, hitamkan, semua hal. Ya, ridho Allah itu sumber kebahagiaan kita. Gak ada yang lain. Tidak harta, tidak jabatan, tidak kecantikan, tidak kehebatan berpikir, tidak daya analisis, tidak kekuatan bugar raga yang jarang sakit, tidak kehebatan, ketinggian, kegagahan badan kita, tidak ada. Tapi sumber kebahagiaan hanya satu. Kalau Allah ridho pada tindakan kita. Saya paham kenapa dulu saya 2 kali gagal berumah tangga. Karena dengan kedudukan saya, dengan jabatan saya tidak pernah paham frase harus turut suami. Meskipun kita tidak merasakan itu hal yang akan berhasil. Saya sering mendebat karena saya merasa mampu, merasa bisa. Guru ngaji saya mengatakan berkali-kali, ada itu kalau satu saja itu hilang, ada itu sempurna katanya. Apa nih? Taat suami. Hanya itu taat suami. Saat ini teman-teman, ketika saya tidak pernah mendebat keinginan Bapak, temenin nonton bola, saya nggak suka nonton bola. Atau misalnya kalau memijat atau membuatkan minum itu mah sudah rutin ya, udah nggak usah disuruh itu. Atau misalnya menyiapkan pakaian beliau atau nyetrika saja misalnya kalau beliau pengennya saya nyetrika, saya tidak pernah mendebat apapun meskipun saat itu kondisinya misalnya hektik, saya kesiangan atau ada Zoom yang harus saya ini atau saya ujian sekalipun, nggak pernah sekalimat pun saya mengatakan tapi kan Pak, nggak pernah. Dan saat itu saya lakukan, ketika saya melakukan itu ya, meskipun misalnya sering saya harus membatalkan acara-acara penting karena Bapak minta tolong atau Bapak butuh saya ada misalnya, adanya itu cuma duduk di pinggir beliau. Sangat gak penting dibanding saya misalnya harus ngomong ke 1000 audiens. Itu pernah saya batalkan. Dan apa yang terjadi teman-teman? Saya merasa saat ini tidak ada satupun doa saya yang Allah tidak kabulkan. Hari dulu, dan saya juga dulu sama, sholat puasa terjaga. Tapi doa teh susah dikabulkan. Ternyata ada hal itu yang miss di hidup saya. Dan mindset saya sekarang diubah. Ridho Allah, ridho suami. Kenapa sih perlu mendebat hal yang tidak perlu debat gitu? Ikuti aja dulu. Sekarang saya selalu begitu. Aduh,
kata Bapak subuh besok harus ke sini bareng sama beliau. Karena beliau tahu saya baru pulang, misalnya nyusun bunga rampai dari Jakarta, pulang baru jam 2 malam. Subuh harus mengikut beliau. Di pikiran saya, pasti badan saya lelah, apalagi saya sedang hamil, pasti repot. Tapi saya mikir, iya aja dulu dia, iya aja dulu. Emang kamu tahu kondisi badan kamu besok bagaimana? Ya kan pasti badan lemes, pasti sakit. Menurutmu manusia? Iya aja dulu. Niatmu mengiyahkan ketika suami menyuruh, itu akan mengubah banyak hal. Pun kamu tetap tidak bisa karena ternyata kamu tumbang sakit, beliau akan mengerti. Tapi kamu tetap dapat pahala. Karena saat beberapa jam ini kamu taat kepadanya. Maka saya bilang iya. Dan besok paginya tidak ada sedikit pun rasa linu di badan. Teman-teman boleh tanya ya, saya dari umur 0 bulan sampai sekarang 6 bulan, mau 7 bulan ini, tidak ada mual, tidak ada muntah-muntah, nggak ada lelah lemah capek, saya masih joget-joget aja ya, masih gerak-gerak, masih naik gunung dan sebagainya, saat suami saya meminta untuk melakukan itu. Temani ke sini, temani ke sana, nggak ada capek-capek. Sehingga dari situ banyak keajaiban dalam hidup saya. Saat saya merasa bahwa ridho Allah sajalah nomor 1, yang lainnya nomor 274, nomor 1408 gitu. Ya. Jadi inti dari semuanya tidak perlu ada life crisis. Tadi saya membuka majelis ini dengan sebuah doa, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu. Itu seruannya dari Allah kan orang yang beriman, kepada kita orang yang beriman. Kalau kita merasa diri manusia beriman atau ingin beriman, maka kata Allah hanya satu gitu. Kamu tuh wafat, doamu tuh wafatkan dalam keadaan takwa kepada Allah, beriman kepada Allah. Jangan wafatkan dalam keadaan apapun yang lain selain itu. Gitu ya, bertakwalah kepada Allah. Gitu. Jadi minta diwafatkan dalam keadaan memang beriman, bertakwa, berislam. Itu kunci segala-galanya. Oke? Terima kasih. Ini slide terakhir. Oke. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada yang menyinggung atau ada yang tidak berkenan. Mangga saya serahkan kembali kepada moderator. Masya Allah, siapa di sini yang tertampar? Tertampar, tersenggol, terhempas, pokoknya benar-benar ada yang bilang kayak gini, Bu. Wah, ini materinya benar-benar valid banget, can relate katanya kayak gitu. Karena memang Masya Allah ya, ini benar-benar yang pokoknya mah setelah mendengar juga deg-deg gitu perasaannya tuh kayak Masya Allah ya gitu. Hingga pada akhirnya tadi dikenalkan dengan kegagalan gitu. Pada akhirnya ridha Allah lah yang membuat kita bahagia. Teman-teman tadi juga udah dikasih tahu tips-tipsnya gitu ya. Dalam mencapai kebahagiaan itu tuh kayak gimana. Salah satunya tadi sharing dan lain sebagainya. Nah, sekarang nih teman-teman silahkan jangan sampai acara kali ini kalau misalnya ada pertanyaan silahkan boleh ditanyakan atau tanggapan misalnya kayak kok Bu dan lain sebagainya itu boleh teman-teman ya, silahkan dikomunikasikan. Jangan sampai selesai acara ini tuh masih bertanya-tanya, masih merasa kebingungan, jangan sampai ya teman-teman. Jadi silakan bagi yang mau bertanya boleh di chat aja atau boleh bertanya langsung. Silakan ya, ditunggu sekitar 1 atau 2 menit untuk bertanya. Karena mungkin Bu, ini tuh clear banget gitu. Kayak, saya kayaknya mau nanya ini deh. Habis itu kejawab lagi gitu. Gitu. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah. materinya rapih gitu, clear Masya Allah. Tapi teman-teman di sini tadi udah ada yang bilang udah mencatat dan lain sebagainya. Silahkan barangkali ada pertanyaan, jangan disimpan ya. Kita bisa komunikasikan di sini. Nih, Sin kalau boleh Ibu tahu ini teman-teman dari mana aja nih? Ini tuh dari luar juga banyak. Ada dari Sumedang, dari ada yang Majalengka, banyak sih. Mungkin di sini juga ada yang dari mana nih? Dari Bogor ada Bu. Jadi jauh-jauh terbuka untuk umum. Seperti itu.
Keren teman-teman, luar biasa ya Allah. Apa namanya? Momentumnya masih ini ya, masih liburan gitu tahun baru. Terus ini anak-anak muda gitu ya, masih aduh Masya Allah nyari ilmu. Ini yang bikin saya iri nih. Ini katanya bikin para bidadari surga juga iri nih. Masya Allah, Masya Allah. Kayak gini. Makasih Ya, Ibu ya. semenit lagi sebetulnya ini waktunya Neng ya. Oh iya betul. Ya apa-apa. Masya Allah. Tidak Mudah-mudahan karena ada. jelas sih. Gak ada pertanyaan Iya betul. Alhamdulillah saking bagusnya Ibu ya. Alhamdulillah Ibu terima kasih banyak sudah hadir memberikan wawasan baru di tahun ini. Mudah-mudahan nggak cuma karir, nggak cuma finansial juga yang kita diusahakan untuk upgrade ya, tapi mudah-mudahan akidah yang paling penting ya, dan mudah-mudahan di sini kita sama-sama bisa saling mengingatkan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ibu atas pematerian yang luar biasa. Mudah-mudahan babynya Masya Allah ini banget. Wah gitu ya ternyata Ibu. Alhamdulillah bumil gitu ya. Mudah-mudahan selalu Allah sehatkan Ibu sekeluarga, memberikan keberkahan, ilmunya juga semoga menjadi amal soleh buat Ibu ya. Amin. Terima kasih. Amin, amin Sin. Ya, Sin, Ibu juga ini bikin buku nih ketika semesta menyapa ya. Jadi semua pengalaman yang Ibu alami ini coba di frame dalam bingkai itu adalah merupakan reaksi dari alam, bahwa alam semesta juga sebetulnya sudah mengatur itu semua ya Allah dalam hal ini. Karena Bapak orang IPA nih, jadi isinya itu pengalaman pribadi di frame dengan ilmu-ilmu IPA ya, biologi, fisika, lalu kemudian ujungnya itu semua mengungkap kebesaran Allah. Itu ada bukunya, boleh ya nanti teman-teman searching di Shopee juga ada. Oh ya, siap-siap Bu. Ya. Nanti mungkin ini minta linknya ya Bu. Boleh siap sih. Nanti di share ya. Terima kasih loh sebelumnya loh. Siap Ibu, terima kasih. Mungkin kita foto bersama dulu Ibu boleh? Boleh. Oke, boleh. Oke, Teh Asri boleh minta di screenshot, boleh? Oke, boleh. Semuanya silakan boleh aktifkan kameranya ya. Boleh aktifkan kameranya. 1, 2, 3. Oke, Masya Allah. Terima kasih Ibu. Nanti insya Allah video ini juga akan di-share di YouTube dan Nifty Hijrah ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak kembali atau bagi yang berhalangan insya Allah nanti akan diinformasikan. Terima kasih Ibu. Silakan boleh, ya sama-sama. Cindy semuanya yang lain ya teman-teman. Pamit. Terima kasih sekali. Terima kasih iya Winnie semuanya. Terima kasih ya. Saya izin live ya. Siap. Terima kasih. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih teman-teman. Gimana perasaan teman-teman? Luar biasa ya. Jadi benar-benar sama kehidupan. Benar-benar. Teman-teman di sini ada yang mau dikomunikasikan ya? Kayaknya kita juga bisa discuss nih di sini nih. Kayaknya ini karena paling relate. Tapi kayak bingung juga mau nanya apa tuh karena terlalu tertampar, ngerti nggak sih? Teh Desdi gimana? Teh Desdi selama pematerian tadi gimana perasaannya? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Perkenalan dulu, terus Teteh dari mana? Nama saya, perkenalkan nama saya Desdiana Erinda Dewi. Dari Sumedang sih aslinya, cuman kerja di Hermina di Bogor. Gitu. Gimana Teh? Ini ngomongin kesan aja ya kali. Ya boleh. Oke. Denger siapa tadi, Ibu Diah ya namanya. Yeah. Dengerin Bu Diah tuh benar-benar semua apa yang dibilang, semua apa yang ya pokoknya semua yang tadi beliau bilang tuh benar-benar dirasain sih, apalagi ketika kerja di umur yang sekarang terus jauh dari orang tua. Sedih. Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Sorry.
It's okay, Des. It's okay. Ya, gak apa-apa Teh, santai aja Teh. Sebelumnya makasih banget udah ada Nifty Hijrah, kayak bener-bener pengalaman baru sih buat aku buat join yang kayak gini. Aduh, aku malu ih jadi nangis. Oh ya Allah. Des, Tapi it's okay. bener-bener Gak apa-apa tuh Teh, apa gak yang apa-apa. mungkin karena balik lagi sama tipisnya keimanan pribadi seorang. Mungkin karena iman itu sifatnya fluktuatif dan lain sebagainya. Aku juga belum tahu caranya how to deal sama apa yang terjadi di kehidupan aku gitu. Jadi kayak yang di-mention sama ibu dia tuh semuanya benar-benar relate, comparing ke kehidupan orang, terus kok orang-orang udah kayak gini ya, kok aku anu gitu, insecure, overthinking, semuanya benar-benar dirasain gitu. Jadi wow, dan senang banget gitu aja sih gitu. Oh. Cuman aku jadi terharu. Pasti bener-bener kayak, aduh, udah hampir-hampir netes aja dari tadi ya. Bener-bener ternyata teman-teman ya, kayak ya memang seperti ini di usia-usia kita yang sekarang, Masya Allah ya. Dan memang nggak bisa kita dibanding-bandingin dengan orang lain, karena memang apapun yang Allah berikan kepada kita, ya itu sesuai dengan kapasitas kita, insya Allah. Berarti sekarang yang memang sedang bekerja, kuliah, dengan resiko jauh dari orang tua, terus mungkin jauh dari teman-teman yang biasanya ketemu gampang, terus apalagi sekarang itu nggak ada libur, apalagi teman-teman ya, sekarang nggak ada libur kayak, terus aduh gemas biasanya liburan dan lain sebagainya. Masya Allah, itu benar-benar jolaknya itu benar-benar luar biasa ya tantangan. Tapi mudah-mudahan ya dengan Allah memberikan ujian kepada kita ya, itu akan rugi kalau kita tidak bertambah keimanannya ya, akan rugi ketika kita tidak berusaha untuk mengubah mindset ya, kata ibu dia. Sesuatu tadi itu ternyata hal yang bisa ngerubah diri kita itu ya ketika kita yakin bahwa ya kita berubah mindset ini karena kita dekat dengan Allah gitu kan, karena Allah yang memiliki hati kita, teman-teman, yang bisa mengubah mindset kita juga Allah. Jadi simply yang harus kita dekati itu adalah Allah. Jadi jangan sampai kita ngelakuin hal-hal yang sedihnya itu nggak bikin kita semakin dekat dengan Allah. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih dan diingatkan kembali untuk tetap stay di grup, karena ini adalah kegiatan rutin, insya Allah 2 minggu sekali. Kalau misalnya ada kegiatan halangan juga tidak apa-apa ya teman-teman, ini chill aja kita. Mudah-mudahan dengan kita saling mengingatkan, kita saling bersilaturahmi, atau di sini mungkin ada teman-teman yang di Sumedang, atau misalnya Tendes nih di Bogor, ternyata ada teman-teman yang lain yang di Bogor juga, mungkin bisa tuh ketemuan dan lain sebagainya. Ada yang di Majalengka juga beberapa ada. Jadi mungkin bisa nanti kenalan. Oke, teman-teman, terima kasih banyak untuk hari ini. Insya Allah videonya akan kita share. Dan kemarin Indi minta maaf nggak di-share karena memang ada beberapa kendala yang tidak memungkinkan gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan hari ini bisa di-share. Teman-teman juga jangan lupa promosikan juga The Nifty Hijrah ini ke teman-teman muslimah yang lain yang sama-sama insya Allah bukan cuma kita doang nih yang ngerasain manfaatnya gitu, ngerasa wah ternyata soal mindset ini ya, awalnya kita ngerasa ya judge mental gitu terhadap sesuatu, kayak kok kenapa, padahal balik lagi ke kita gitu kan, ada mindset yang memang harus dirubah di diri kita. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini kita bisa saling mengingatkan seperti biasa. Terima kasih semuanya, mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata semuanya. Terima kasih, wassalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga semuanya, Teh Indi. Terima kasih tim. Izin live kali ya. Oke, boleh siap Des, semangat. Nanti kita chatting. See you very soon. Teh Siva, Teh Utin, Teh Ati, Teh Dian, Teh Iis, Teh Bye. Thank you for all. Bu Ain, Teh Nia, Teh Resta, Teh Phil, Teh Siti Citra, Teh Ayu, Teh Aryani. Oh ini ada yang baru masuk ini. Iya Bu Indi. Oke, terima kasih. Ini malah ada yang baru masuk, jadi bingung saya. Saya apa gimana ini? Indi ini ya. Indian. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam.